Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Yunarto Wijaya. Tok, jadi apa yang harus dikerjakan oleh partai politik ya agar tidak terjebak udah untuk merekrut kader-kader dari partai lain masuk untuk kontestasi di 2024? Pertanyaan klasik yang jawabannya klasik juga. Kenapa? Karena tidak pernah dilaksanakan. Sebetulnya kan kalau kita bicara mengenai problem utama kan ini pertanyaan tadi Mas Budiman, tidak terlaksananya kaderisasi dan rekrutmen secara terbuka gitu kan. Lalu bagaimana mekanisme kontrol juga tidak pernah memiliki KPI misalnya. Jadi ketika berbicara mengenai adanya kader yang harus diuji melalui mekanisme yang sudah diseleksi, ujung-ujungnya kan tapi senang atau tidaknya ketua umum. Senang atau tidaknya struktur DPP yang lagi berkuasa, itu yang terjadi. Ya, tapi kalau dibikin sebuah proses KPI, apa sulitnya sih ketika berbicara mengenai kader yang sudah menjadi kepala daerah yang kemudian dinilai kinerjanya, berikan pemeringkatan. Bahkan Polri pun setahu saya sudah melakukan itu sebagai hal yang dulu dianggap tabu di level Polda misalnya ya. Lalu kemudian berbicara mengenai kader-kader di struktur DPP atau kader-kader di level legislatif, DPR dan DPRD yang bisa diberikan penilaian. Tidak sulit kok, karena fungsi mereka kan jelas ada. Kalau itu dilakukan, minimal partai ini akan menjadi sebuah perusahaan terbuka yang akan dengan mudah memberikan penilaian terhadap kadernya yang baik atau tidak. Disitulah bisa dilihat yang pantas untuk mendapatkan karir politik, sehingga kemudian mencari calon gubernur, bupati, sampai presiden itu tidak sulit dilakukan. Oke, baik. Bung Nurdin Halid, jadi Golkar sampai ke 2024, apa yang mau dikerjakan sebetulnya? Golkar adalah candra di muka yang memproduksi banyak kader nasionalis di negeri ini. Ya, buktinya banyak kader partai Golkar yang mendirikan partai, kemudian partai itu berhasil. Ketua Golkar sekarang adalah Pak Erlangga. Ya, dia adalah kader terbaik di Partai Golkar dan sudah diputuskan sebagai calon presiden dari Partai Golkar 2024. Ya. Oleh karena itu perlu kita mencari tokoh bangsa ya yang bisa mendampingi beliau untuk membangun bangsa yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Golkar adalah partai terbuka. Oleh karena itu ketika ada tokoh bangsa dari manapun dia berasal, ketika dia memiliki kapasitas, kapabilitas dan kemampuan dan visioner, maka itu adalah sangat terbuka untuk menjadi pasangan Pak Erlangga di tahun 2024. Baik, Bung Effendi, satu-satunya partai yang punya karcis adalah PDI Perjuangan. Lalu PDI Perjuangan apa yang akan dikerjakan sekarang? Ya, satu-satunya partai juga yang hak prerogatifnya hanya di Ibu. Jadi kita terbiasa menunggu aja, karena memilih calon pemimpin itu kan perlu perenungan yang panjang, Mas Budiman. Jadi bukan kontestasi panik begitu yang melihat angka-angka survei kemudian langsung terangsang untuk mengajak. Aduh, Pak Nurdin ini pragmatis sekali. Dia pikir si Ganjar itu udah paling top. Nanti juga begitu dia tidak gubernur itu anjlok lagi semua. Belum mengajak. Ini kan panggung semu semua, belum fix itu. Belum fix. Jadi, ya? Iya, lihatlah yang dipilih Bu Mega kan, Pak Jokowi kan, wah punya kemapanan, punya kemampuan lah. Itu. Jadi perenungan itu saya kira di Ibu, ya kami sebagai kader kita tunggu saja ya. Iya, taat dan patuh. Baik, gitu. Baik. Bung Willy, jadi Nasdem gimana strateginya? Tetap akan menempuh jalur konvensi? Nasdem prinsipnya satu saja, sebagai partai yang terbuka, sebangun, sejalan dengan aspirasi publik, melakukan rekrutmen terhadap putra-putri yang terbaik. Tidak mesti hanya dari dalam diri partai itu sendiri. Inilah partai yang kosmopolitan, inilah partai yang rasional. Bagaimana kemudian sejauh demokrasi kita yang terbuka seperti ini, indikator-indikatornya juga terbuka. Bahwasannya kita ingin mengawinkan antara elektabilitas, popularitas dengan kapasitas dan kapabilitas serta integritas, itu adalah sebuah mimpi indah kita bersama. Tapi kemudian suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus rasional bagaimana Nasdem tidak mendikotomikan baik dari dalam ataupun dari luar, siapapun mereka yang memiliki mimpi besar terhadap perbaikan Republik dan dari partai manapun, itulah yang layak kita dukung untuk kemudian memimpin Indonesia. Jadi ini bagian dari proses konsekuensi kita berdemokrasi, Mas Budiman. Baik, Bung Willy, terima kasih. Bung Nurdin, Bung Effendi, dan Yunarto Wijaya telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih, Mas Budiman.
Partai politik tetap harus membuka mata untuk melihat kader non-partai untuk menjadi calon presiden 2024. Bukan hanya faktor popularitas dan elektabilitas, tapi juga kompetensi dan kepemimpinan kandidat untuk menghadapi kompleksitas persoalan bangsa Indonesia 2024. Saatnya narasi besar Indonesia 2024 disampaikan kontestan kepada publik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Pandemi belum berakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mengurangi mobilitas dan memakai masker serta mengikuti program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.